Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pak Haji Awaludin Daulay, Bu Susi, Pak Sopan, Bu Nia, Bapak Ibu Wali Kelas 8, Bapak Ibu orang tua kelas 8 yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayah kita semua bisa berada di Zoom meeting ini untuk berdiskusi, sharing, sosialisasi persiapan kesuksesan Ananda dalam ANBK yang akan datang. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita sebagai kaumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada acara sosialisasi kegiatan ANBK kali ini, susunan acaranya yang pertama pembukaan, kemudian sambutan Ibu Ketua Jamiah, yang ketiga sambutan Ketua YPA Ibu yang kali ini diwakili oleh Bapak Haji Awaludin Daulay. Kemudian yang berikutnya adalah sambutan sekaligus pemaparan dari Kepala SMP Islam Al-Azhar 19 Pak Sopan. Berikutnya adalah tanya jawab dan terakhir ditutup dengan doa. Marilah kita buka pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu. Acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Jamiah yang kali ini alhamdulillah sudah berada di antara kita, Ibu Susi Zahara. Kepada Ibu Susi Zahara dipersilakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Awaludin Daulay yang mewakili Ibu Harimurti hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Sopan beserta Ibu Nia. Insya Allah Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat juga. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Wali Kelas 8 beserta guru-guru pendamping semua. Insya Allah Bapak dan Ibu Guru selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ayah Bunda Ananda level 8 beserta Ananda mungkin yang bisa hadir pada hari ini. Insya Allah Ayah dan Bunda beserta Ananda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama melalui media Zoom dalam rangka sosialisasi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Insya Allah anak-anak kita yang diwakili oleh 45 anak yang pada tanggal
6 dan 7 insya Allah 6 dan 7 Oktober akan melaksanakan AKM, asesmen kompetensi minimum, yang tentu saja dalam pemilihan 45 anak ini bukan dilaksanakan oleh sekolah, akan tetapi dipilih acak oleh Kemendikbud. Anak-anak ini yang akan insya Allah mewakili penilaian mutu dari sekolah kita, Al-Azhar 19 Cibubur. Kalau dalam bahasa awam saya sebagai orang tua, memahami AKM ini adalah bagaimana kemampuan anak-anak kita dalam menggunakan nalar mereka dalam memahami bacaan atau bahasa atau literasi. Dan bagaimana memahami dan menalari angka-angka atau numerasi. Serta penguatan pendidikan karakter dalam bernegara dan berpancasila. Kalau saya salah, tolong dikoreksi Pak Sopan. Insya Allah ananda-ananda kita di kelas 8 ini telah siap dalam mengikuti ANBK ini. Alhamdulillah sekolah selama 2 bulan ini telah berupaya maksimal dalam rangka persiapan kegiatan ini. Baik oleh guru-guru kita tersayang maupun dibantu oleh bimbingan pelajar, bintang pelajar. Dan tentu saja yang tidak kalah penting, support dan dukungan dari orang tua, serta doa dari ayah bunda semua. Insya Allah, semua usaha ini akan menghasilkan yang terbaik untuk ananda kita semua, dalam rangka pemetaan mutu sekolah kita tercinta. Insya Allah, anak-anak bisa menghasilkan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Dan akan menjadi hasil dari ANBK ini, insya Allah akan menjadi pijakan bagi sekolah kita untuk meningkatkan mutu dan sistem pembelajaran kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kami dari Jamiah mengucapkan selamat berjuang kepada ananda semua yang terpilih mewakili sekolah kita dalam mengikuti AKM ini. Doa kami untuk ananda semua, insya Allah kalian memberikan kemampuan yang terbaik dan berhasil dalam pelaksanaan AKM ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mewakili teman-teman Jamiah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi yang telah menyampaikan Suaranya nggak ada, Pak Sopan? Oh, suaranya nggak masuk. terima kasih. Belum, suaranya belum. Itu aja. Dari situ ya? Udah malam. Terima kasih Bu Susi yang telah menyampaikan sambutannya dan menyemangati ayah bunda yang hadir kali ini. Sambutan berikutnya yang mewakili Ketua Yayasan yang kali ini disampaikan oleh Bapak Haji Awaludin. Kepada Pak Haji Awaludin dipersilakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur, Bapak Sopan MS MPD, serta Ibu Wakil, Ibu Dedeh Kurniasi MPD. Juga yang sama-sama kita hormati pengurus Jamiah
Ibu Susi Jahara. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua murid kelas 8 SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur, juga beserta ananda-ananda yang ikut bergabung pada hari ini di Zoom ini, juga Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat Islam, iman, ihsan, nikmat sehat, panjang umur, sehingga bisa hadir bersama-sama di room ini dalam rangka sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer yang diperuntukkan untuk murid-murid kelas 8 SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia sampai akhir zaman dan kita nanti semuanya mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umat Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama perkenankan saya menyampaikan salam hormat dari Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Ulum Cibubur yang tidak bisa hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini. Beliau menitipkan salam hormat kepada Bapak Ibu orang tua murid dan seluruh anak-anak murid kelas 8 dan juga kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu yang kami hormati, ANBK ini merupakan kebijakan dari pemerintah dan juga ANBK adalah yang harus dilakukan pada tahun 2021-2022 ini di semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP dan SMA. Memang betul ANBK ini merupakan tujuannya adalah untuk mengevaluasi memetakan sistem pendidikan yang dari mulai input, proses dan hasil. Jadi mengedepankan bagaimana pencapaian mutu dari sekolah ditentukan dengan hasil dari ANBK ini. Kalau dulu sekolah diukur dengan hasil nilai ujian murid, namun sekarang ini di sekolah dipetakan ataupun mutu dari sekolah ditentukan dari ANBK ini. Dan ini tidak semua murid mengikuti dan hanya beberapa saja yang merupakan perwakilan dari setiap sekolah. Untuk itu sekolah sudah berupaya memberikan layanan kepada anak-anak kelas 8 ya, mulai dari mungkin TO-nya sudah dilakukan bekerjasama dengan pihak lain agar penyelenggaraan AKM ini diharapkan bisa berjalan secara maksimal. Karena mutu sekolah kita itu sekarang ini berada di anak-anak semuanya, anak-anak kelas 8 yang menjadi utusan dari sekolah untuk mengikuti AKM ini, dan itu diambil perwakilan berdasarkan Dapodik. Jadi bukan dari sekolah yang menentukan, namun dari dinas sudah memberikan daftar nama secara acak, dan itulah yang akan menjadi utusan dari sekolah kita. Untuk itu kami percaya kepada anak-anak semuanya untuk mengikuti AKM ini akan selalu serius karena ini merupakan pijakan untuk AKM berikutnya. Jadi untuk itu mohon kepada anak-anakku semuanya tetap serius mengikuti AKM ini, berdoa, belajar gitu ya, agar hasilnya maksimal. Karena dengan hasil yang maksimal ini mutu sekolah kita akan lebih baik lagi. Itu yang kita harapkan. Tentunya banyak hal-hal yang
dipelajari di AKM ini, dan sekolah sudah memberikan itu mulai dari modul ataupun buku, dan juga sudah bekerja sama dengan bintang pelajar agar kegiatan ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Dan tidak perlu juga anak-anakku semuanya jangan terlalu stres juga, ikuti saja sebagaimana biasanya belajar, tenang, tidak perlu kita panik, karena memang AKM ini bukan hanya kita saja, ini menyeluruh, merupakan kebijakan dari pemerintah yang dilaksanakan di semua sekolah. Jadi ikuti dengan tenang, seperti biasa, belajar dengan baik, tidak perlu khawatir berlebihan, justru nanti kalau khawatir malah hasilnya tidak akan baik. Jadi perlu ketenangan juga di dalam kegiatan AKM ini. Walaupun kegiatan-kegiatan pembelajaran belum dilaksanakan secara tatap muka, tentunya kami percaya anak-anakku semuanya bisa mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan dari sekolah melalui Bapak Ibu guru, dan sudah banyak arahan-arahan yang diberikan terkait dengan kegiatan ANBK ini maupun AKM ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil yang terbaik kepada kita semuanya, agar mutu dari sekolah kita tetap terjaga sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, orang tua murid yang selalu mensupport anak-anak belajar di rumah. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama, anak-anak kita semuanya bisa belajar dengan tenang, dengan baik, dan mendapatkan hasil yang paling baik terkait dengan AKM ini. Karena tanpa kerjasama dari Bapak Ibu orang tua murid dengan sekolah, dengan jamiah, mungkin kegiatan-kegiatan pembelajaran tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi dengan berkat kerjasama dan komunikasi yang baik, kegiatan pembelajaran di sekolah kita alhamdulillah berjalan dengan baik pula. Itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid, dan juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan bimbingan, arahan, ataupun layanan kepada anak kita dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Mudah-mudahan pembelajaran secara tatap muka bisa dilaksanakan dalam waktu yang dekat, agar kegiatan pembelajaran bisa dilakukan sebagaimana yang diharapkan, karena memang anak-anak juga sudah rindu dengan sekolah, begitu juga dengan Bapak Ibu guru sangat merindukan kehadiran dari anak-anak kami semua datang ke sekolah. Jadi sekali lagi kita selalu berdoa, saling mendoakan, mudah-mudahan pandemi ini semakin lama semakin menghilang dari tanah air kita, dan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan atas support semuanya, dan terutama dari jamiah yang selalu aktif mengikuti perkembangan KBM di sekolah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Susi yang sudah mensupport kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita, memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Awaludin yang telah melakukan sambutannya mewakili Ibu Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Hak Islam Mahfudulu yang kebetulan hari ini beliau berhalangan. Terima kasih sekali lagi Pak Awal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Islam Al-Azhar 19 sekaligus pemaparan persiapan program kegiatan ANBK yang pada kali ini akan disampaikan oleh Bapak Sofan MHSMPD. Kepada Pak Sofan
Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dzil haqq liturahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Yayasan Pendidikan Al-Islam Darul Ulum, yang terhormat Bapak Haji Awaluddin Daule, alhamdulillah berkenan hadir dalam pertemuan saat ini. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Jamiatul Walidin SMP Salman Zahra 19, yang terhormat Ibu Susi Zahra. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu. Amin, insyaallah Pak. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Salman Zahra 19, Ibu Dede Kurniasi, yang setia menemani kita terus. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas, pendamping kegiatan pembelajaran untuk kelas 8, yang insya Allah akan terus mendorong dan memotivasi anak-anak didik kita semuanya dalam rangka untuk menjadikan anak kita adalah tampil yang terbaik dan menghasilkan satu prestasi juga yang terbaik. Yang kami hormati tentunya adalah seluruh orang tua kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E yang saat ini bisa hadir bersama dengan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, syukur alhamdulillah rabbil alamin, sore hari ini menjadi satu saksi dalam satu sejarah bahwa anak-anak kita saat ini akan dihantarkan pada satu momen penting, yaitu kegiatan asesmen nasional berbasis komputer yang insya Allah akan digelar di bulan Oktober. Tentunya ini semua adalah karunia Allah yang menempatkan kita pada satu tempat yang insya Allah memberikan satu makna, arti baik untuk anak kita semuanya. Kenapa demikian? Karena hakikatnya walaupun tadi sistem dapodik yang menunjuk ya anak-anak kita, tapi hakikatnya adalah bahwa ini semua adalah menunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat berharap mudah-mudahan berangkat dari niat dan harapan yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, perjalanan untuk ANBK SMP Salman Zahra 19 berjalan dengan lancar, menginspirasi dan sekaligus memberikan satu hal yang positif, yang baik untuk kita semuanya, dan wabil khusus adalah untuk anak didik kita semuanya. Salam dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah kita, teladan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita menjadi orang yang istiqomah, bagaimana meniru dan meladani kehidupan beliau. Materinya Bapak Ibu. Bapak Ibu berbahagia, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kehadiran Bapak Ibu dalam forum ini. Tentu kami sangat berharap mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini menjadi satu sinergi ya buat kita semuanya. Kami meyakini bahwa ANBK inilah sebuah kebutuhan kita semuanya. Anak kita insya Allah akan melanjutkan kepada jenjang yang berikutnya, ke SMA atau mungkin di SMK. Dan pada akhirnya insya Allah anak kita adalah juga akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi AN ini menjadi satu cikal bakal anak-anak kita mampu untuk menyelesaikan satu persoalan ketika anak kita akan masuk ke perguruan tinggi. Kita kenal dulu ada istilah TPS ya.
tes potensi skolastik, di mana di dalamnya nuansa soal itu adalah seperti psikotes. Nah, literasi numerasi itu kira-kira model soalnya itu adalah seperti itu. Sehingga mudah-mudahan harapannya kalau di SMP sudah diperkenalkan tentang literasi numerasi ini menjadi satu modal aset anak kita untuk bisa lebih mudah anak kita untuk bisa masuk pada perguruan tinggi yang diminati atau yang diinginkan. Next. Bapak Ibu berbahagia, tentu ANBK adalah sesuatu yang memang perlu dipersiapkan dengan baik. Karena ternyata ANBK ini menjadi satu pengganti ya, pengganti tentang ujian nasional. Ujian nasional dulu adalah mengukur tentang dari beberapa mata pelajaran. Kalau SMP ada 4 mata pelajaran, di mana anak-anak disandingkan dengan soal-soal oleh Kemendiknas dengan durasi yang sama, waktu yang sama, kemudian dilakukan satu asesmen. Kemudian sekolah itu melakukan satu peringkat. Kemudian sekolah mendapatkan satu informasi dari Kemendiknas bahwa sekolah Bapak, Ibu adalah di peringkat sekian-sekian. Hari ini ternyata ujian nasional sudah selesai riwayatnya dan muncul satu hal yang baru, yaitu asesmen nasional. Asesmen nasional itu ada 2 ya, kami sampaikan di mukadimah. Yang pertama adalah bentuk literasi, yang kedua adalah numerasi. Kalau literasi adalah kontennya adalah dalam rangka untuk menguji kemampuan untuk memahami ya bagaimana anak kita tuh bisa memahami sebuah soal yang disajikan oleh panitia, kemudian anak kita akan membaca secara baik tentunya. Kemudian di sana anak-anak kita juga akan mampu memahami soal yang ada sehingga bisa menerjemahkan kalimat-kalimat yang ada menjadi sebuah simpulan-simpulan. Jadi literasi lebih kepada kemampuan bahasa. Pengalaman anak kita mungkin dari membaca, mendengar, menyimak dari berbagai macam informasi, baik yang sifatnya mungkin berhadapan dengan Bapak Ibu guru, atau mungkin anak kita adalah mungkin menyadur dari informasi dari mana saja. Intinya bahwa literasi ini menguji kemampuan pengalaman, kemampuan kebahasaan. Kemudian untuk numerasi, lebih anak-anak adalah diajak untuk berpikir secara matematis. Walaupun nanti kontennya juga pertama anak-anak kita harus mampu tentang kemampuan kebahasaan, ya. Hanya di sana nanti ketika anak itu setelah membaca soal, maka muncul satu ungkapan dalam bentuk angka atau numerik. Harapannya mudah-mudahan pelatihan-pelatihan yang selama ini sudah dilakukan menjadi satu bagian anak kita mampu menerjemahkan satu ungkapan literasi atau dalam bentuk numerasi. Next. Oleh karena itu sekalian, bahwa tentang literasi numerasi ini sekali lagi adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat fundamental ya untuk kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Ketika kita jalan-jalan kemana saja ya, tentu bicara mengenai literasi, pengalaman kita ya. Kemudian bagaimana kita bisa menerjemahkan sebuah buku, juga literasi. Kalau kita bicara mengenai hitungan-hitungan, berarti kita bicara tentang numerasi. Secara prinsip memang 2 hal ini, baik literasi dan numerasi adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar untuk kita semuanya. Tentu harapannya kegiatan ASN ini adalah menjadi satu penguat tentang kemampuan kebahasaan dan numerasi untuk anak kita semuanya. Adapun mengenai pelaksanaan asesmen nasional di sekolah itu, yang pertama untuk anak-anak kita yang di level SD, ya itu memang secara soal, bentuk soal tidak jauh berbeda ya untuk anak kita semuanya.
Kemudian untuk yang SMP, kami sampaikan dalam kesempatan ini, pertama bahwa ada 2 waktu, ya, ada hari pertama dan hari kedua. Insya Allah nanti kita akan mengambil di antara tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Insya Allah nanti untuk SMP Isal Mazhar 19 itu ngambil di tanggal 6 dan 7 Oktober ya 2021. Nah, di tanggal 6 atau di hari yang pertama itu anak-anak akan mendapatkan tes literasi yang durasi waktunya sekitar 90 menit. Namun Bapak sekalian, sebelum masuk ke dalam soal yang literasi itu ada 10 menit warming up terlebih dahulu. Ada waktu untuk pemanasan dalam rangka mengecek tentang sunpras kita, komputer kita, tentang kesiapan anak kita. Ya. Namun Bapak sekalian, untuk kegiatan AN ini tidak saja untuk murid. Tentu nanti di sana ada yang namanya survei karakter, itu juga akan melibatkan Bapak Ibu guru. Sehingga kegiatan ini sekali lagi tidak saja melibatkan murid putra putri Bapak sekalian, tapi di sana ada Bapak Ibu guru dan termasuk adalah ada pimpinan sekolah atau kepala satuan pendidikan. Kemudian di hari yang kedua, insya Allah di tanggal 7 Oktober 2021 adalah tes numerasi. Yang diawali 10 menit ada pemanasan terlebih dahulu. Ya, langkah-langkah persiapan masuk ke dalam soal numerasi. Durasinya adalah 90 menit. Kemudian nanti ada survei lingkungan belajar. Jadi nanti untuk kepala sekolah dan Bapak guru akan menjawab kaitan dengan masalah survei lingkungan belajar. Nah, untuk anak kita ini insya Allah baik literasinya, numerasinya, survei karakternya, termasuk survei lingkungan, untuk anak didik kita semuanya akan mendapatkan instrumen tersebut. Jadi memang ini sangat membutuhkan satu kondisi yang sehat ya untuk anak kita semuanya. Kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan anak kita semuanya sehat dan bisa menjawab soal-soal yang ada itu adalah dengan baik. Next. Oleh karena itu, Bapak sekalian, setelah anak kita dan Bapak Ibu guru dan pimpinan sekolah melakukan satu kegiatan AN ini, maka ternyata di sana bahwa hasilnya itu akan menentukan satu posisi tentang keberadaan sekolah kita ini. Jadi nanti hasil AN ini pemerintah akan menyimpulkan bahwa SMP Isal Mazhar 19 kategorinya adalah termasuk high class, middle, atau mungkin low. Bagi sekolah yang mungkin low, dilihat dari kegiatan literasi, numerasi, dan survei tentang karakter dan lingkungannya, maka akan terjadi satu pembinaan yang berkesinambungan. Baik untuk pimpinan sekolahnya, atau untuk Bapak Ibu guru selaku kegiatan pembelajarannya. Ya, jadi insya Allah harapannya Bapak Ibu guru akan menampilkan yang terbaik, posisi apa adanya, anak-anak juga nanti juga sama akan menjawab literasi numerasi yang terbaik juga, dan di sana akan mendapatkan satu simpulan-simpulan dari hasil tes yang ada ini. Dan kemudian pemerintah akan melakukan satu pembinaan yang berkelanjutan. Tentu kami sangat berharap mudah-mudahan Bapak Ibu guru dengan segala pengalaman yang ada, kemudian motivasi semangat yang ada, pembinaan yang terus berkelanjutan, harapannya adalah mudah-mudahan untuk sekolah kita adalah kategori-kategori yang terbaik, baik literasinya, numerasinya, survei karakternya, maupun survei lingkungan belajarnya. Next. Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan masalah dengan AIN itu adalah bertujuan mengevaluasi tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi ini skalanya adalah skala nasional. Jadi seluruh sekolahan ya seluruh Indonesia, baik SD, SMP maupun SMA akan diberikan satu perlakuan yang sama. Nanti di sana teman-temannya apa, kemudian akan dilakukan sebuah evaluasi, kemudian sekali lagi pemerintah atau melalui Kemendiknas akan melakukan satu pembinaan
untuk sekolah yang ada di negara yang kita cintai ini. Next. Bapak sekalian, ini tadi sudah kami sampaikan bahwa lingkup peserta AIN pada satuan pendidikan adalah pertama untuk kepala satuan pendidikan, yaitu kepala sekolah, ya. Kemudian seluruh pendidik, tentunya adalah pendidik, ya, Bapak Ibu guru yang melakukan satu proses pembelajaran di sekolah kita ini. Dan yang ketiganya adalah peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan. Tentunya ini adalah polanya random sampling, Dapodik Kemendiknas. Sekolah tidak bisa ikut campur dalam menentukan murid yang sebanyak 50 murid. Dengan kategori 45 murid adalah kategori DNT, daftar nama tetap, kemudian ada daftar nama cadangan atau DNC. Kenapa harus 50 sekalian? Khawatir yang 45 ini pada saat hari H dalam kondisi yang berhalangan atau ada uzur. Maka yang 5 ini, yang cadangan ini wajib mengganti murid yang 45 itu yang tidak hadir pada hari itu. Jadi memang ini setiap sekolah wajib mengirim atau mengikut sertakan kegiatan AIN ini sebanyak 45 murid. Wajib. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa peserta didik mengikuti AKM, ya, nanti ada soal tadi, ada literasi dan numerasi, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi nanti hari pertama anak-anak akan menjawab 2 soal literasi plus survei karakter. Kemudian hari keduanya adalah numerasi ditambah dengan survei lingkungan belajar. Kemudian untuk seluruh pendidik, termasuk di dalam kepala sekolah, akan menjawab atau mengisi soal untuk survei lingkungan belajar. Ya, jadi insya Allah semuanya akan terlibat di dalam kegiatan asesmen nasional ini. Next, Pak Bara. Kemudian jadwal kegiatan persiapan dan pelaksanaan ANBK. Alhamdulillah persiapannya dari bulan Agustus sampai nanti di bulan Oktober. Ya, sampai-sampai kita adalah bekerjasama dengan bintang pelajar. Ini dalam rangka untuk menguatkan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Secara prinsip bahwa Bapak Ibu guru di dalam proses pembelajarannya insya Allah sudah melakukan kegiatan literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, upayanya adalah ada kegiatan TO, tryout, baik di internal, kemudian dari bintang pelajar, maupun dari Direktorat YPI Al-Azhar. Bapak Ibu sekalian, ketika TO dari YPI Al-Azhar yang mengikutsertakan seluruh murid yang berjumlah 150 itu, ternyata ketika diambil yang 50 murid itu, ternyata memiliki rata-rata yang sama. Ini artinya random sampling yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dapodik adalah ternyata sudah tepat sasaran. Kenapa demikian? Karena ternyata rata-rata seluruh murid itu sama dengan jumlah murid yang 50 murid itu. Ya, jadi insya Allah bahwa yang 50 murid ini adalah keterwakilan kondisi keadaan tentang SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur ini. Kemudian Bapak sekalian, insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada camp ANBK selama 6 hari. 4 hari untuk numerasi dan 2 hari untuk literasi. Kenapa ini ada 4:2? Setelah dianalisa, hasil TO-nya ternyata untuk anak kita lemah pada numerasi. Mudah-mudahan selama 4 kali pertemuan ini, insya Allah dari jam 10 sampai jam 12, akan menambah anak-anak kita insya Allah tampil yang terbaik. Dan untuk literasinya alhamdulillah kami melihat cukup lumayan baik ya, cukup lumayan baik. Hari ke depan mudah-mudahan selama 6 hari ini menjadi satu bagian untuk menambah satu kekuatan baru, pengalaman baru ya untuk anak kita, sehingga nanti ketika kegiatan AIN yang sesungguhnya anak kita bisa tampil prima.
Kemudian pelaksanaan camp ANBK itu tanggal 29, tanggal 30 September sampai dengan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 5 Oktober 2021. Bapak Ibu sekalian, nanti di tanggal itu putra-putri Bapak Ibu akan hadir ke sekolah. Ya, kami sangat berharap mudah-mudahan Bapak Ibu tidak keberatan putra-putrinya untuk hadir ke sekolah. Insya Allah kami akan siapkan kelas yang sudah kondisinya adalah sesuai dengan protokol kesehatan. Insya Allah nanti pada hari itu akan ada prokes juga, kemudian juga ada blended learning sesuai dengan yang sudah kita pelajari di PTMT itu. Harapannya mudah-mudahan ketika anak kita adalah belajar tatap muka secara langsung, harapannya mudah-mudahan ini menguatkan sekaligus memudahkan anak kita untuk bisa belajar secara optimal. Kemudian insya Allah juga nanti ada kegiatan motivasi untuk seluruh peserta ANBK. Kita carikan motivator yang terbaik ya di negara kita. Insya Allah nanti tanggal 28 September 2021. Nanti waktunya akan kami sampaikan bersama dengan Bapak Ibu Wali Kelas. Kemudian pelaksanaan ANBK yang sesungguhnya ya yang sangat menentukan bagaimana keberadaan sekolah kita adalah tanggal 6 dan tanggal 7 Oktober 2021. Waktunya kalau tidak salah jam 7.30 mulainya sampai selesai. Next. Kemudian reward sekalian. Jadi insya Allah sekolah akan memberikan reward untuk anak kita semuanya. Untuk AKM numerasi, kami akan tambahkan 1 kali ulangan pada mata pelajaran IPA dan matematika. Jadi insya Allah sekolah akan memberikan nilai tambah buat anak-anak kita untuk yang IPA dan matematika 1 kali ulangan. Ya, oleh karena itu kami sangat berharap motivasi dari Bapak Ibu semuanya untuk anak kita tampil yang terbaik. Jadi nanti anak-anak yang nilainya bagus-bagus, tentu kami akan menambahkan nilai yang terbaik juga buat anak kita. Ya, jadi harapannya anak-anak bisa termotivasi dengan reward ini, kemudian mereka bisa tampil yang terbaik. Kemudian untuk yang literasi, kami tambahkan untuk 1 kali ulangan pada mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia. Jadi dalam waktu 2 hari itu anak-anak akan mendapatkan nilai ulangan harian pada mata pelajaran IPA, matematika, IPS, dan Bahasa Indonesia. Ya, sekali lagi Bapak Ibu mohon bantuannya dan motivasi untuk putra-putri kita agar mereka bisa tampil prima. Next. Demikian Bapak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu kami sangat berharap Bapak Ibu bisa membantu kami, membantu sekolah dan tentunya putra-putri kita. Insya Allah kegiatan AN ini punya makna yang sangat luar biasa untuk anak kita semuanya. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, baik melalui Bapak Ibu guru, kemudian mengajak rekanan ya untuk kegiatan tentang AN ini, dan harapannya mudah-mudahan anak kita juga semuanya bisa menampilkan yang terbaik sesuai dengan harapan kita semuanya. Next. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk semuanya dan sukses selalu. Sahiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang telah memaparkan persiapan maupun rencana pelaksanaan atau jadwal pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Ayah Bunda dipersilakan barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami buka dalam 2 term. Chat juga boleh, Bu. Chat juga boleh. Ya, boleh melalui chat Bapak Ayah Bunda. Dipersilakan. Boleh, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau tanyakan. Kami senang sekali apabila Ayah Bunda berkenan membuka kameranya sehingga kami bisa kenal, bisa lebih sayang pada Bunda semua.
Monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, kaitan dengan masalah kegiatan lain yang akan datang? Kalau tidak ada berarti sudah paham, dan insya Allah agenda 6 hari ke depan kita akan lakukan sesuai dengan kesepakatan kami Bapak Ibu Guru beserta dengan bintang pelajar. Persilakan ya Bunda. Kalau malu-malu bisa menyampaikan via chatting Bapak sekalian. Atau Pan nanya. Ya, siap. Itu campnya itu diikuti dari pagi ataukah dimulai siang hari setelah anak-anak belajar online? Sebelum anak pagi TO dulu, baru kemudian dimulai dari pagi kah ke sekolahnya atau setelah? Jadi terima kasih Bu Susi untuk camp ini supaya terjadi sinergitas nyambung. Jadi insya Allah pagi anak-anak akan ada soal ya akan kami berikan kepada anak kita di pagi hari. Soal yang dikerjakan pagi itu akan dibahas di siang harinya ketika ketemu dengan Bapak Ibu pelatih kegiatan asesmen nasional ini. Harapannya mudah-mudahan TO yang dilaksanakan pada hari itu tidak menyisakan satu persoalan untuk kegiatan belajar pada hari yang sama. Ya, jadi nanti untuk camp itu pagi anak-anak akan melakukan kegiatan tes terlebih dahulu, kemudian siang harinya jam 10 akan ada pembahasan lebih lanjut dengan soal-soal yang dikerjakan di pagi hari. Begitu Bu Susi, terima kasih. Oke Pak. Jadi dari pagi anak-anak udah masuk sekolah ya Pak ya? Ya, insya Allah anak-anak kami sudah berharap untuk bisa masuk. Walaupun nanti untuk anak yang AN, ketika camp itu insya Allah mungkin blended learning Bu. Oke. Jadi nanti ada 50, nanti yang numerasi ada 25 murid, yang literasi ada 25 murid, tetap pecah menjadi 2 kelas. Kemudian nanti yang 25 ini kita pecah jadi 2, yang separuh ada di sekolah, yang separuh nanti ada di rumah. Nanti besok lagi akan berputar bergantian seperti itu. Kita sekaligus simulasi kegiatan PTMT untuk sistem blended learning ini, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? nanti akan dikasih surat resminya. Ya. Kemudian nanti insya Allah kegiatan ini akan ada edaran atau surat resmi dari sekolah. Ya, insya Allah nanti dalam waktu dekat, jika pertemuan pada hari ini tidak ada hal atau usulan-usulan dari Bapak Ibu seluruh orang tua. Sekali lagi kami mohon izin, keikhlasan dari seluruh orang tua. Kami akan jadwalkan bahwa nanti anak putra-putri Bapak Ibu sebagian akan hadir ke sekolah, sebagian akan ditugaskan belajar nanti di rumah. Terima kasih Bapak Bu Susi, Bapak Ibu, silakan ada yang ingin ditanyakan. Yang PTMT, kabar aja dulu ya. Ya. Bapak sekalian, kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu kelas 8 mobil khusus. 4 lagi deh, boleh nggak? Alhamdulillah, SMP Islam Al-Azhar 19 Cibubur, insya Allah tanggal 1 Oktober sudah diperkenankan untuk bisa PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi Bapak Ibu, isian yang Bapak Ibu kemarin sudah bersusah payah ya, baik putra-putrinya maupun Bapak Ibu sekalian, termasuk Bapak Ibu guru, upayanya Alhamdulillah membuahkan hasil yang menggembirakan untuk kita semuanya. Jadi SMP Islam Al-Azhar 19 layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Terima kasih Bu Susi yang sudah luar biasa membantu kami ya. Salam untuk Bapak Ibu guru orang tua yang lainnya. Insya Allah. Semoga nggak ada halangan ya Pak ya. Nggak ada. Ya, insya Allah, insya Allah. Monggo Bapak Ibu ada lagi yang lain?
Kayak udah anteng kayaknya. Mana? Monggo betul. Cukup Bapak Ibu? Silakan Bu. Barangkali ada. Insya Allah motivatornya adalah Aris Ahmad Jaya akan mencoba memberikan motivasi kepada anak-anak kita semuanya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu energi baru ya buat anak kita untuk betul-betul di tanggal 6-7 itu tampil prima, tampil yang terbaik. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Dicetik ada nggak Bu? Di chat nggak ada ya Pak? Ya, sudah paham. Alhamdulillah. Ini persiapan serta pelaksanaan UNBK di sekolah kita. Pelaksanaannya tanggal 6 dan 7 untuk sekolah kita. Kemudian persiapannya atau yang dikenal dengan UNBK Camp, insya Allah akan dimulai pada tanggal 29, 30, 1, 2, dan 4 minggu. Jadi 6 hari ayah muda, insya Allah Ananda akan blended. Jadi setiap harinya akan ada 13 kelas numerasi dan 13 kelas literasi, ya 13 murid akan hadir di sekolah untuk berada di satu ruangan, kemudian 13 lagi di ruangan kedua. Nanti akan bergantian sampai 6 hari. Selama masa camp, insya Allah KBM hanya fokus di persiapan UNBK. Jika nanti ada ketinggalan materi misalnya, insya Allah akan difasilitasi oleh sekolah belajar bersama di jam tertentu setelah UNBK selesai. Dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sopan, untuk Ananda yang telah mewakili sekolah mengikuti UNBK, insya Allah dari sekolah akan memberikan reward dengan memberikan nilai tambahan dari mata pelajaran yang utama tadi di numerasi itu adalah matematika dan IPA, kemudian di literasi adalah bahasa Indonesia dan IPS. Insya Allah akan menjadi nilai tambahan untuk tambahan nilai. Tambahan nilai Ya lolos. Tenang banget. Kami tunggu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ada, ayo datang Bu ya. Kedengaran. Baik. Sebagai tambahan untuk hari Senin, Ananda akan ada TO yang ketiga dari bintang pelajar yang sedianya akan dilaksanakan pada siang hari setelah PJJ, kemudian waktunya dimajukan menjadi pukul 8 sampai 9.30. Kemudian setelah itu hari Senin, Ananda bergabung dengan PJJ sesuai jadwal. Di hari Selasa, Ananda pukul 8 sampai 9.30 mengikuti TOBP yang ketiga materi numerasi. Kemudian istirahat. Tepat pukul 10 insya Allah akan berada di Zoom khusus untuk mendapatkan motivasi dari Pak Aris Ahmad Jaya sampai dengan salat zuhur bersama. Kemudian hari Rabunya tanggal 29, 13 murid nanti akan terjadwal datang atau hadir di sekolah, akan mulai camp. 13 murid numerasi dan 13 murid literasi. Demikian seterusnya nanti insya Allah akan disampaikan jadwal dari sekolah. Demikian tambahan. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari Anda,
maka kita akan menginjak pada acara terakhir, yaitu doa. Masih kami tunggu, Ayah Bunda, jika kiranya yang ditanyakan. Cukup? Ya. Baik. Terima kasih Ayah Bunda. Berikutnya adalah acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa. Semoga segala rencana pelaksanaan sampai dengan hasilnya semoga mendapat kemudahan dari Allah. Amin. Dan doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Suharjo. Kepada Pak Haji, dipersilakan. Amin. Oke, ini kapan? Ini aja. Oh. Ada masuk Ada. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sopan MSMPD, Ibu Ibu Dedeh Kurniasi MPD, serta seluruh Bapak Ibu Guru, serta seluruh orang tua murid yang hadir pada sore hari ini dalam sosialisasi kegiatan ANBK. Marilah kita akhiri kegiatan sosialisasi ANBK pada sore hari ini. Seraya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita dari mulai kegiatan awal Anda semua kelas 8 melaksanakan kegiatan tryout, nanti diakhiri dengan kegiatan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya Allah berikan kemudahan di dalam menjawab soal-soal, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya sekolah kita mendapatkan predikat sekolah yang terbaik di lingkungan Al-Azhar, khususnya umumnya di DKI Jakarta. Begitulah, marilah kita mengadakan tangan seraya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kulli niyatin sholihah la hadratul nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa lajmi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami sore hari ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami setelah ini adalah perpisahan yang Engkau juga pelihara. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah, ya Allah. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa ababal barakah wa ababal ni'mah wa ababal rizki wa ababal quwwah wa ababal sihhata wa ababal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu-pintu kebajikan, pintu-pintu keberkahan-Mu, pintu-pintu rahmat-Mu, kekuatan-Mu, pintu-pintu rezekimu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkaulah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma ij'al
Allahumma ghafirli dhunubi, Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haja yang telah memimpin doa. Ayah Bunda, sekali lagi kami dari sekolah mengucapkan terima kasih atas sinergi kerjasama yang berkenan hadir dalam pertemuan sosialisasi persiapan dan pelaksanaan UBK. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Pak Haji Awal, Ibu Susi yang telah menemani kita semua hingga acaranya selesai. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jawal, terima kasih, Bu Susi, Bapak Ibu semuanya. Bu Susi, makasih. Doanya semuanya bersukses NPK-nya. Amin. Terima kasih ya, Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Amin amin. Selalu. Izin lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu semua. Pak. Saya Bunda. Makasih Bu Ipa udah nemenin. Terima kasih. Pendamping alas 8 Muridnya tuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian. Mohon doanya. Mohon izin live ya. Ya, terima kasih Pak Jawi, Oh, yang Bu terbaik ya. Susi. Amin, Bu Nia. Semangat. Mohon selalu izin ya, nih. Bapak. Assalamualaikum. Dan Bunda ya, semua. Pak Topan, awal. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin kami tutup Zoom-nya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah tidur. Tutup.